adalah seorang lelaki yang rela menahan lapar demi melihat anak-anaknya, istrinya bisa makan. Lelaki yang kita haulkan malam ini adalah seseorang yang mungkin beliau berkali-kali mendahului mentari keluar di waktu pagi, dan kemudian kembali ke rumah mentari telah bersembunyi. Beliau keluar sebelum subuh, bahkan berkali-kali beliau pulang ketemu anak-anaknya, mereka sudah tertidur. Lelaki yang beliau adalah orang yang tidak pernah mengeluh lelah ketika mendampingi anak-anaknya satu persatu, mengantarkan mereka ke sekolah atau ke tempat-tempat belajar. Saya ingin membawa suasana ini kepada sesuatu yang kita memang harus melakukannya, karena seorang ayah, seorang suami adalah orang yang begitu banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Innahul ab wa ma adraka mal ab. Beliau adalah seorang ayah. Apakah kalian tahu siapa yang disebut seorang ayah? Isma'u ya ikhwani ila syai'in min rahmatil ab. Simaklah wahai saudara-saudaraku kepada sesuatu yang disebut bagian dari kasih sayang seorang ayah. Jemaah sekalian berbahagia, kita akan temukan di dalam Al-Quran bagaimana Allah menceritakan kedudukan seorang ayah, bahwa ketika ada seorang lelaki yang bernama Yakub, beliau mempunyai banyak anak, dan ini boleh terjadi juga kepada orang tua kita. Seketika saya terbayang dengan almarhum saya punya abe, karena di dalam Al-Quran Allah yang ceritakan. Ini yang saya bilang saya akan paparkan di majelis ini, siapa almarhum al-maghfur Kiai Haji Abdurrahman Madinah, dengan dalil yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nggak bisa terbantahkan, nggak bisa engkau menolak kenyataan, karena Allah yang menceritakan. Sosok seorang lelaki yang bernama Yakub ketika menghadapi anak-anaknya dengan berbagai model punya karakter. Kan kalau punya anak banyak, biar dari satu rahim modelnya macam-macam, betul nggak Bu? Beda-beda, padahal satu rahim, bapaknya sama, emaknya sama. Tapi kemudian Allah ceritakan di dalam Al-Quran betapa dahsyatnya kedudukan seorang ayah ketika Allah menceritakan Yakub yang menghadapi anak-anaknya yang nggak bisa diatur. Kemudian di satu sisi Allah menceritakan bahwa Nabi Yakub sampai buta kedua matanya dari lantaran cintanya kepada anaknya. Jemaah sekalian berbahagia, ketika Allah ceritakan wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Ketika dalam diskusi ini punya rombongan anak yang kebangetan banyak alasan, karena mereka ingin menutupi perbuatan kecemburuannya kepada saudaranya yang bernama Yusuf. Dan kemudian Yakub dihadapkan pada keadaan, saya ingin bercerita karena ini boleh jadi terjadi pada ayah kita. Mereka menyimpan begitu rapi suasana di dalam hati ketika menghadapi kita anak-anaknya. Allah ceritakan beliau Yakub berpaling dari mereka dan kemudian berkata, aduhai kasihannya Yusuf, wa biyaddat aynahu min
minal huzni fahuwa kadhim. Saya ketika menelaah ini ayat Al-Quran, bagaimana Allah ingin menceritakan kedahsyatan hati seorang ayah yang dia merasakan dua keadaan yang sangat berbeda. Beliau Nabi Yakub diceritakan dalam Al-Quran sampai buta kedua matanya karena kesedihan yang beliau rasakan berpisah dari anaknya yang bernama Yusuf. Jemaah, sampai sini cukup sudah menjelaskan bagaimana hati almarhum Al-Maghfurlah yang juga diwakili di dalam Al-Quran sosok seorang ayah. Mereka mencintai anaknya. Bila kecintaan itu merasuk di dalam dada, sampai Allah ceritakan buta kedua matanya. Tetapi di waktu bersamaan Allah ceritakan juga fahuwa kadhim. Pada saat itu beliau juga sedang menahan amarahnya kepada anaknya. Enggak diungkapkan kekecewaannya kepada anaknya. Di satu sisi bersedih sampai memutih kedua matanya, tidak bisa melihat. Di sisi lain dia kemudian menahan amarahnya dari lantaran perbuatan anak. Bukankah ini juga jangan-jangan sering terjadi pada ayah kita yang mereka menyimpan amarahnya karena mereka kelewat sayang dengan kita. Di satu sisi beliau juga adalah ingin menyontohkan, Nabi Yakub mencontohkan kepada setiap ayah. Jemaah sekalian berbahagia, engkau pada waktunya akan merasakan dua keadaan. Yang di satu sisi engkau mencintai, di sisi lain kau dihadapkan pada masalah yang engkau menjadi gelisah. Almarhum Al-Maghfurlah, kita punya orang tua, semua ayah kita. Karena saya membenarkan dan saya ngerasain, karena saya sudah punya anak, kadang-kadang ada sesuatu yang kita pengen ungkapin karena kekecewaan kita simpen. Jangan, ini kan anak gue boleh kepengen. Kalau bukan gue yang jagain dia punya hati, jangan sampai sedih. Ntar siapa lagi? Ini saya baru bercerita tentang seorang ayah karena haul dari almarhum Al-Maghfurlah. Kita rasanya kesulitan untuk mendeskripsikan bagaimana kasih sayang seorang bunda, karena mereka punya derajat 3 kali lebih tinggi dari seorang ayah. Jemaah, belum selesai ceritanya sampai di situ. Ketika beliau sudah menahan amarah, masih juga disalahin sama anak-anaknya. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Allah yang ceritain. Mereka berkata anak-anaknya, demi Allah engkau terlalu mencintai Yusuf sehingga engkau menderita penyakit, atau engkau akan menjadi orang yang binasa. Jemaah, Nabi Yakub kemudian dengan statusnya sebagai seorang ayah menjadi marah. Ayat Al-Quran lanjutannya menceritakan, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya Rabbana, kita baca Fatihah buat almarhum Al-Maghfurlah dan semua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Saat anak-anaknya menghujat, saat anak-anaknya tidak menerima, beliau
yang disebut sebagai seorang ayah, Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang kepribadiannya. Ini mengapa saya katakan saya akan sampaikan kepribadian dari almarhum al-maghfurlah yang boleh jadi tidak diketahui oleh anak-anaknya, tetapi tidak terbantahkan karena Allah yang menceritakan, dan terjadi juga pada orang tua kita. Saat anak-anaknya masih menyalahkan, apa yang keluar dari lisan seorang ayah? Menghujat, nyumpain, enggak. Seorang ayah akan punya ribuan kata maaf dan bahkan tidak akan habis untuk anak-anaknya. Seorang ayah akan rela menahan derita di dalam dada demi untuk melihat anaknya tersenyum bahkan saat sedang melakukan kesalahan. Seorang ayah akan berkata, aku tidak akan marah kepadamu nak, tetapi kemudian dia akan berkata seperti Allah ceritakan dalam Al-Quran, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku akan mengadukan deritaku dan kesedihanku kepada Allah. Jemaah sekalian berbahagia, mungkin tidak terbilang lagi sudah apa yang dilakukan oleh ayah kita dalam mengawal perjalanan hidup kita. Jadi wajar kalau kemudian almarhum al-maghfurlah mendapatkan anak keturunannya yang kemudian menjadi orang-orang yang terus berterima kasih. Kita lihat, bukan sampai di situ, bukan sampai di situ. Pada saat mereka anak-anaknya mengaku bersalah, pada saat anak-anak mereka dalam keadaan susah, bahkan kemudian Allah ceritakan di dalam Al-Quran, qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Ini masih lanjutan cerita dari Yakub, kepribadian seorang ayah yang bertubi mendapatkan kesulitan dari anak-anaknya, mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, tetapi dada seorang ayah, dia tidak bertepi. Dada seorang ayah, dia selalu terbuka dengan maafnya. Bahkan Allah ceritakan saat mereka berkata, qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Mereka berkata, anak-anak Yakub berkata, wahai ayah kami, tolong mintakan ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Lihat apa jawaban seorang ayah yang dia tidak pernah menutup hatinya untuk memberikan kesempatan kepada anaknya menjadi baik. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Saya minta maaf kepada jemaah terlalu terbawa emosi karena saya terbayang betul dengan sosok seorang ayah yang jangan-jangan dulu kita kelewat banyak bikin salah, mereka tetap menyimpan dan bahkan membalas dengan doa. Almarhum al-maghfurlah dan semua ayah, mereka tidak pernah rela melihat anaknya dalam keadaan susah, apalagi susah kelaparan aja mereka nggak mau. Mereka tidak pernah memperdulikan panas, hujan, siang, malam. Mereka pulang kemudian melihat anak-anaknya tertidur, seorang ayah akan tetap tersenyum dalam kelelahannya. Almarhum al-maghfurlah, saya mendapatkan cerita sekilas tadi dari putra beliau Kiai Zaki Mubarak, bagaimana ketika beliau memanggil seorang anak laki-laki dengan panggilan Neng, itu cukup untuk menunjukkan betapa
betapa kasih sayang seorang ayah ketika memanggil anaknya dengan pilihan kata yang begitu mesra. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya ingin sampaikan ini supaya kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil hikmah. Ente hadir di majelis haul, ente yang masih punya bapak, kudu girang dan bersyukur. Kalau udah nggak punya bapak, ente akan hidup terasa hampa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memposisikan orang tua, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu tengahnya surga. Dia susah move on. Sosok seorang ayah akan selalu teringat oleh anak-anaknya, bahkan tidak jarang. Sering kali anak-anak akan berkata, kalau masih ada abi enak nih urusan kita. Kalau ada masih bapak kita, ada bapak kita, beres nih urusan. Namanya akan tetap diharapkan hidup di dalam kehidupan kita. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Jemaah, siapa yang disebut dengan anak yatim? Man mata abuhu, orang yang telah mati ayahnya. Lihat bagaimana Allah memposisikan seorang ayah begitu istimewa. Begitu telah meninggal dunia, maka anaknya disebut yatim. Lihat bagaimana perlakuan Allah kepada anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya Rabbana, bapak ente boleh meninggal dunia, tetapi kemudian status anak-anaknya akan menjadi sebuah barometer. Lihat mana orang yang benar-benar percaya dengan urusan yang akan terjadi nanti di yaumil qiyamah. Lihat bagaimana seseorang disebut sebagai pendusta agama. Lihat bagaimana mereka memperlakukan anak-anak yang telah ditinggal mati oleh ayahnya. Bukankah ini sebuah penghargaan Allah tentang peranan seorang ayah? Jemaah sekalian yang berbahagia, mereka adalah orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Coba bayangkan, saya ingin menyinggung sedikit bagaimana perasaan seorang istri tatkala ditinggal mati oleh suaminya. Hampa, Bu, seakan-akan runtuh tuh. Dia harus diberikan kekuatan karena mendampingi anak-anak tanpa seorang suami. Saya tidak ingin mencoba mengupas kembali luka dari Ibu Hajah Kasmawati, tetapi setiap istri dia akan bilang begini, karena saya ngerasain. Saya punya mama, kalau lagi ada urusan beliau suka ngomong begini, kalau ada abel lu mah enak nih, gitu. Emang beda. Belum lagi anak yang akan merasa saat melihat seorang anak yang lain, teman-temannya didampingi oleh seorang ayah. Putra-putri beliau memanggil abi, wahai ayahku. Jemaah sekalian yang berbahagia, karena itu majelis ini menjadi sebuah bukti tentang kesalehan almarhum dan keberhasilan beliau dalam menanamkan cinta di hati anak-anaknya, yang itu adalah hasil dari kasih sayang beliau yang tiada berbatas. Ahlan wa sahlan, Ustaz Muhammad Soleh dari Petukangan. Biarin yang ngikutin di belakangnya saya nggak sebutin, itu mah ajudannya itu. Udah ajudannya juga wali santri. Jemaah sekalian berbahagia, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin sedikit menyinggung tentang peringatan Maulid, karena ini juga
diniatkan memperingati Maulid cinta kepada baginda Rasulullah. Apa yang dilakukan Nabi sebagai seorang ayah, terutama ketika melihat anaknya yang perempuan, Sayyidah Fatimah. Ibu, bapak, kita dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidah Fatimah datang menyambangi rumah baginda Rasulullah yang adalah ayahnya, padahal saat itu Sayyidah Fatimah telah menikah. Begitu melihat sosok anaknya, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Beliau bangun dari tempat duduknya dan beliau kemudian menyongsong menyambut beliau punya putri dan dipersilahkan duduk di tempat duduk baginda Rasulullah sallallahu alaihi nabi. Bukankah ini juga ingin menceritakan bahwa kasih sayang seorang ayah begitu dahsyat? Beliau sampai menyongsong anaknya, dan bahkan Nabi sampai menoleh berpaling kecewa ketika ada sahabatnya yang berkata, aku punya anak 10 ya Rasulullah, tidak satu pun yang aku mengecupnya. Nabi kemudian berpaling, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi pasti dia tidak disayangi. Maka ini cukup menjadi dalil tentang kepribadian almarhum. Kenapa di dalam dada putra putri beliau tidak pernah hilang rasa cinta kepada almarhum. Kendati pun 3 tahun beliau tidak berinteraksi. Kenapa? Karena beliau menyayangi putra putrinya. Sallallahu alaihi nabi, sallallahu alaihi nabi. Jemaah sekalian berbahagia, di majlis maulid ini juga, majlis haul, kita akan diceritakan tentang sosok seorang ayah, dan itu baginda Rasulullah yang menangis ketika kematian putranya Ibrahim. Beliau menangis. Nabi ingin menceritakan tentang sosok seorang ayah yang hatinya begitu cinta kepada anaknya. Maka rasanya almarhum al-maghfurlah adalah orang yang sangat berbahagia ketika kendati pun 3 tahun beliau telah tiada, anak-anaknya masih tetap dipenuhi dengan cinta dan kerinduan. Dan mudah-mudahan anak-anak kita juga nanti kayak begitu. Apa yang kau lakukan kepada anak-anakmu, nanti mereka juga akan melakukan kepadamu. Engkau menyayangi mereka, mereka akan menyayangimu. Dan jemaah sekalian yang berbahagia, bagian akhir saya ingin menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan sebuah keadaan seseorang yang mati. Karena saya ingin memanfaatkan dengan banyak hikmah supaya kita pulang menjadi orang yang mempunyai motivasi untuk melakukan kebaikan. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah Dzul Bijadain. Ini seseorang yang cinta sama Nabi, rela miskin, yang penting bisa dekat dengan Rasulullah. Rela miskin, yang penting bisa menatap wajah baginda Rasulullah. Beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya 3 tahun disembunyikan, sampai pada waktunya nggak tahan, ingin menyampaikan kepada pamannya. Anak yatim beliau, karena tinggal bersama pamannya. Dan dia berkata, aku ingin menunjukkan cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Pamannya mengetahui dan kemudian berkata, bila engkau mencintai Rasulmu, mencintai Nabi Muhammad, maka tanggalkan dan tinggalkan semua yang telah aku berikan kepadamu. Dia lakukan, ditinggalin, ditanggalkan. Bahkan kemudian baju yang beliau pakai digunting-gunting oleh pamannya. Bila cinta sudah menguasai dada, dia tidak lagi menggunakan logika. Dia akan dirasuk oleh kerinduan yang tidak bisa terobati kecuali dengan pertemuan. Jemaah sekalian yang berbahagia, beliau berjalan menuju ke kota Madinah. Saya ingin singkat kisahnya ketika beliau meninggal dalam perang Tabuk.
Nabi yang turun ke kuburan yang akan ditempati oleh Abdullah Dzul Bijadain, Nabi yang meletakkan dan mendoakan. Apa yang bisa kita simpulkan? Ente jangan main-main dengan kematian. Kalau enggak nyiapin amal dari sekarang, itu sahabat Nabi Abdullah Dzul Bijadain adalah seseorang yang telah menunjukkan keimanannya dengan mempertaruhkan semua kekayaannya. Tetapi tak urung ketika meninggal dunia, Nabi turun tangan meletakkan dan bahkan mendoakan. Kata Ibnu Mas'ud, aku 15 tahun sudah beriman lebih awal dibanding Abdullah Dzul Bijadain. Seandainya aku yang menjadi jenazah itu. Jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan hadirnya kita di majlis haul ini akan menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah